Assalamualaikum Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya mengikuti pelatihan implementasi kurikulum madrasah KMA 450 tahun 2024 untuk madrasah aliyah atau MA. Baik, setelah menyimak 3.1, 3.2 tentang struktur kurikulum madrasah bagian 1 dan 2, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Pembelajaran kokurikuler pada P5RA merupakan pembelajaran khusus yang ditujukan untuk memperkuat upaya B. Pencapaian elemen dan subelemen pada dimensi profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nomor 2. Muatan lokal adalah muatan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan madrasah, tipologi madrasah, potensi dan keunikan lokal berupa C. Keagamaan, seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa, teknologi, dan riset. Nomor 3. Madrasah dapat melakukan penambahan dan atau alokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di madrasah maksimal D. 6 CP. Nomor 4. Muatan lokal merupakan muatan pembelajaran yang disusun berdasarkan kekhasan madrasah, tipologi madrasah, potensi madrasah, dan keunikan lokal daerah D. Nomor 5. Madrasah yang mengembangkan program khusus dapat menggunakan alokasi waktu penguatan program pada kelas 10 dan 11 minimal 72 CP dan maksimal 216 CP per tahun. Sedangkan untuk kelas 12 sebanyak 64 sampai 192 JP per tahun. Nomor 6. Madrasah menganalisis dan menetapkan mata pelajaran pilihan untuk dipilih oleh peserta didik kelas 11 dan 12 berdasarkan C. Bakat, minat, dan kompetensi peserta didik. Nomor 7. Dalam struktur kurikulum MA kelas 11, peserta dapat memilih 4-5 mata pelajaran pilihan setara dengan 20-25 CP. Jika dihitung per tahun, 20-25 CP setara dengan 720-900 CPB. Nomor 8. Madrasah dalam memilih dan menganalisis mata pelajaran pilihan yang dapat dipilih oleh peserta didik berdasarkan pada C. Bakat, minat, dan kompetensi peserta didik. Ini soal 8, hampir sama dengan nomor 6. Baik, kita lanjutkan ke nomor 9. Di madrasah aliyah terdapat 2 kelompok mata pelajaran, yaitu mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan. Untuk mata pelajaran pilihan diberikan kepada peserta didik di kelas 11 dan 12. Dalam hal ini, madrasah harus menyiapkan 7 mata pelajaran pilihan yang harus dipilih peserta didik sebanyak C. 4 mata pelajaran. Soal terakhir 10. Berikut ini hal-hal yang dilakukan madrasah ketika menentukan mata pelajaran pilihan untuk peserta didik kelas 11 kecuali A. Menentukan jumlah peserta didik setiap kelas. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.3. Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.6 tentang pelatihan pada modul kurikulum madrasah pengayaan bagian 2. Baik, langsung saja nomor 1. Pola pikir manusia terbagi menjadi 2, yaitu fixed mindset dan growth mindset. Salah satu ciri dari pola pikir fixed mindset adalah D. Selalu menganggap hasil karya orang lain lebih baik. 2. Mengembangkan kurikulum madrasah berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan madrasah merupakan proses penyusunan kurikulum berdasarkan kerangka A. Dinamis. 3. Berikut ini yang bukan merupakan pernyataan yang benar tentang struktur kurikulum pada mata pelajaran pilihan madrasah aliyah, yaitu A. Alokasi mata pelajaran pilihan 30-35 JP, harusnya 20-25 JP. Nomor 4.
Pengorganisasian pembelajaran adalah cara madrasah mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar serta proses pembelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam pendekatan pembelajaran adalah B. Pembelajaran mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mapel dalam berbagai tema. Nomor 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Permendikbudristek yang mengatur penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional untuk jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdapat dalam D. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Nomor 6. Saat menyusun analisis karakteristik madrasah yang berdekatan dengan perguruan tinggi, kemudian melakukan kerjasama dalam bidang akademik seperti pembinaan untuk peserta didik yang berprestasi, maka madrasah telah melakukan analisis SWOT khususnya dalam hal D. Peluang. 7. Mengembangkan elemen-elemen dalam pengorganisasian pembelajaran seperti struktur kurikulum, intrakurikuler, P5RA, ekstrakurikuler, PKL untuk MAK dan MA plus keterampilan. Pendekatan muatan pembelajaran dari berbagai sumber berdasarkan hasil analisis dan refleksi terhadap kondisi madrasah termasuk ke dalam tahap pengorganisasian pembelajaran pada tahap D. Tahap siap. Nomor 8. Memiliki guru yang sebagian besar lulusan S2, kemampuan peserta didik yang di atas rata-rata, serta lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki madrasah dalam analisis SWOT termasuk ke dalam A. Kekuatan. Nomor 9. Dalam menyusun analisis karakteristik madrasah, pola pikir yang harus dibangun adalah grow mindset. Ciri-ciri grow mindset diantaranya adalah A. Berani melakukan hal yang baru, terbuka, dan dinamis. 10. Segala hal yang berkaitan dengan informasi penting yang dibutuhkan dengan bahasa yang lugas, ringkas, dan mudah dipahami merupakan prinsip penyusunan kurikulum madrasah, yaitu A. Esensial. Nomor 11. Perhatikan tabel berikut, urutan tahapan analisis karakteristik madrasah dari tahap awal hingga tahap mahir, yaitu tahap awal yaitu nomor 4, kemudian tahap berkembang nomor 2, tahap siap nomor 3, dan terakhir tahap mahir yaitu nomor 1, sehingga urutan yang tepat adalah C. 4, 2, 1, 3. Nomor 12. Perhatikan ciri-ciri dari pendekatan pembelajaran berikut. Ada beberapa ciri-ciri yang ditanyakan adalah pernyataan yang termasuk ke dalam pendekatan pembelajaran secara integrasi, yaitu nomor 1, konsep dan keterampilan tertentu dari mata pelajaran diajarkan secara kolaboratif tim teaching, bisa menggunakan 10 konsep Fogarty. Ini betul. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan secara holistik, bermakna, dan aktif. Jadi nomor 1 dan 4 adalah pendekatan pembelajaran secara integrasi. Jawabannya D. 1 dan 4. Nomor 13. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara madrasah mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk pula mengatur beban belajar dalam struktur kurikulum, muatan mata pelajaran dan area belajar, pengaturan waktu belajar, serta proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran kokurikuler berisi tentang A. Merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan atau merumuskan solusi terhadap isu-isu permasalahan nyata yang relevan bagi peserta didik. Nomor 14. Analisis karakteristik madrasah merupakan suatu hal yang penting yang harus dirumuskan bersama baik secara internal maupun eksternal. Dalam menyusun analisis karakteristik madrasah terdapat beberapa yang harus diperhatikan, yaitu B. Visi, misi, dan tujuan madrasah, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nomor terakhir,
Kurikulum madrasah dikembangkan dan dikelola dengan mengacu pada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan menyelaraskan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, madrasah, dan daerah. Kurikulum madrasah memiliki prinsip yang perlu diterapkan, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan kurikulum madrasah? D. Warga madrasah, komite organisasi, berbagai sentra MAK atau MA plus keterampilan. Baik, 15 soal selesai. Kita cek karena jaringan agak lemot, khawatir tidak terklik ya. Nomor 1D, 2A, 3A, 4B, 5B, 6D, 7D, 8A, 9A, 10A, 11, 12D, 13A, 14B, dan 15D. Baik, selesai ujian. Alhamdulillah lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.7. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.9 pembelajaran dan asesmen pada kurikulum merdeka bagian 3. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Keterpaduan pembelajaran dan asesmen akan tampak dalam menyusun B. Rencana pembelajaran, rencana asesmen dari awal hingga akhir pembelajaran. Nomor 2. Dalam melakukan penilaian, asesmen formatif memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai. Pernyataan di bawah ini yang bukan tujuan dari asesmen formatif adalah C. Mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Nomor 3. Proses penyusunan perencanaan pembelajaran dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu menganalisis capaian pembelajaran, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, merencanakan pembelajaran, dan asesmen. A. Nomor 4. Contoh asesmen sumatif adalah A. Guru memberikan ujian akhir semester untuk menilai hasil belajar. Nomor 5. Pernyataan berikut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mengelompokkan peserta didik untuk pembelajaran berdiferensiasi. Hal yang tidak tepat dalam pernyataan berikut adalah D. Pembentukan kelompok didasarkan pada kemampuan peserta didik. Nomor 6. Cara mengetahui ketercapaian pembelajaran adalah dengan melakukan B. Assessment. Nomor 7. Perumusan tujuan pembelajaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan cara perumusan tujuan pembelajaran adalah C. Merumuskan tujuan pembelajaran lintas fase. Nomor 8. Salah satu prinsip pembelajaran adalah interaktif, yang berarti D. Pendidik berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran dan bukan satu-satunya sumber pembelajaran. Nomor 9. Pedoman implementasi kurikulum pada RA, MI, MTSMA, dan MAK terdapat pada Keputusan Menteri Agama nomor B. 450 tahun 2024. Nomor 10. Asesmen formatif dilakukan bertujuan untuk D. Memberikan umpan balik kepada peserta didik untuk perbaikan pembelajaran. Baik, kita cek lagi 1B, 2C, 3A, 4A, 5D, 6B, 7C, 8D, 9B, 10D. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan 3.10. Kita lanjutkan untuk soal 3.11 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin bagian 2. Selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1.
Profil pelajar yang ingin dibangun di madrasah adalah profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin, yaitu pelajar Indonesia sepanjang hayat yang D. Kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila serta moderat dalam beragama. Nomor 2. Berikut ini adalah yang termasuk dimensi profil pelajar Pancasila kecuali D. Kolaboratif. Nomor 3. Proyek penguatan profil pelajar ini merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam E. Mengamati, mengeksplorasi, dan atau merumuskan solusi terhadap isu-isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi peserta didik. Nomor 4. Di dalam KMA 450 tahun 2024 disebutkan bahwa kokurikuler memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Yang dimaksud beban belajar di kokurikuler adalah B. Alokasi waktu kokurikuler. 5. Dalam KMA 450 tahun 2024, kokurikuler memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Yang dimaksud kompetensi di kokurikuler adalah E. Alur perkembangan atau AP. Baik, kita cek dulu lagi nomor 1D, 2D, 3E, 4B, 5E. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke 3.12. Saya akan melanjutkan untuk latihan soal terakhir 3.15 pemilihan mata pelajaran pilihan pada jenjang MA. Selanjutnya langsung mulai mengerjakan latihan. Nomor 1. Salah satu prinsip pemilihan mata pelajaran pilihan di madrasah aliyah. D. Minat peserta didik dalam merencanakan dan menentukan berbagai alternatif serta aktivitas yang dapat mendukung pilihan karirnya. Nomor 2. Dalam melakukan bimbingan pemilihan mata pelajaran pilihan, madrasah memiliki sumber-sumber informasi yang bisa dijadikan acuan, yaitu C. Hasil perkembangan belajar peserta didik pada mata pelajaran pilihan. 3. Dasar dalam pemilihan mata pelajaran pilihan adalah minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Sangat penting bagi peserta didik untuk memahami minat dan bakat serta menyadari kemampuan mereka dalam bidang yang diminati. Pada proses tersebut, memerlukan bimbingan yang dapat dilakukan dengan cara Siswa boleh mengganti mata pelajaran pilihan selambat-lambatnya pada saat siswa kelas 11 semester 2. 5. Penguatan program diperuntukkan bagi madrasah berikut kecuali MA Riset. Nomor 6. MA Akademik, MA Program Keagamaan, dan MA Plus Keterampilan merupakan MA yang memiliki SK Dirjen Pendidik sehingga pada mata pelajaran pilihannya boleh memasukkan jam penguatan program. Nomor 7. Ada beberapa catatan yang harus diperhatikan untuk melakukan pilihan program pada madrasah aliyah, diantaranya yaitu Bentar, kita cek dulu. Yang A, madrasah tidak dapat melakukan penambahan atau relokasi jam pelajaran sesuai dengan hasil analisis capaian pembelajaran dan ketersediaan waktu di madrasah maksimal 6 JP. Harusnya dapat, bukan tidak dapat. Ini A salah. Yang B, madrasah memilih penguatan program adalah madrasah yang belum memiliki SK Dirjen Pendidik, harusnya sudah memiliki, jadi salah B. C, peserta didik diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan paling lambat kelas 11 semester 1, harusnya semester 2, jadi yang paling tepat ini. D, peserta didik diperbolehkan mengganti mata pelajaran pilihan paling lambat kelas 11 semester 2 berdasarkan penilaian ulang madrasah terhadap minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Nomor 8. Madrasah aliyah wajib melakukan pendampingan bagi peserta didik dalam hal pemilihan mata pelajaran pilihan sebagai strategi penentuan karir mereka pada dunia perkuliahan. Apabila peserta didik memiliki minat dalam hal keagamaan dan ingin melanjutkan kuliah keagamaan di Mesir, maka mata pelajaran pilihan yang dapat ditawarkan oleh guru madrasah aliyah agar dapat dipilih oleh peserta didik tersebut adalah
ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, bahasa Arab tindak lanjut, dan sosiologi. A. Nomor 9. Berikut ini yang termasuk ke dalam bimbingan yang dapat diberikan oleh madrasah dalam pendampingan eksplorasi minat dan bakat, yaitu C. Mengadakan psikotes untuk seluruh siswa. 10. Apabila suatu madrasah sudah tersedia layanan konseling kelompok secara terjadwal dan tidak lanjuti melalui konseling individu untuk pemilihan mata pelajaran pilihan kepada seluruh peserta didik, maka madrasah tersebut dapat dikatakan sudah berada pada D. Tahap mahir. Baik, selesai sudah, kita cek 1D, 2C, 3B, 4D, 5C, 6A, 7D, 8A, 9C, 10D. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita sudah selesai pelatihan, ini tidak bisa diulang. Terima kasih telah membersamai kami dan sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Ini rata-rata alhamdulillah 100 dan semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.